warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, bil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita, baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dalam sebuah diskusi perspektif Pusat Kajian Analisis Data mengangkat sebuah tema krusial, tema sebuah persidangan yang sekarang ditunggu. Seperti apa keadilan dan kepastian hukum bisa terwujud terhadap Bang Edi Mulyadi. Sebagaimana yang kita ketahui, persidangan demi persidangan dijalani oleh Bang Edi Mulyadi, dan kita akan melihat seperti apa dinamika serta opini-opini yang berkembang dalam proses persidangan Bang Edi Mulyadi yang publik menyorot seberapa jauh sebetulnya prosesi persidangan ini benar-benar objektif untuk menghadirkan keadilan hukum atas seseorang yang bernama Bang Edi Mulyadi, yang kita tahu bahwa Bang Edi Mulyadi telah menyampaikan pendapat-pendapatnya dalam rangka kritik terhadap salah satu kebijakan pemerintah yang diambil dan banyak disorot serta digugat publik keberadaannya, yakni ibu kota negara baru di Penajam Pasir Utara. Saya sudah melakukan wawancara dengan Dr. Muhammad Taufik berkaitan dengan pandangan-pandangan beliau terhadap proses persidangan Bang Edi Mulyadi. Saya minta kepada teman-teman untuk bisa menayangkan ulang wawancara yang saya lakukan dengan Dr. Muhammad Taufik, melihat berbagai perspektif mengenai persidangan yang dilakukan atas Bang Edi Mulyadi. Pada teman-teman, silakan. Ini jelas atau kurang terang? Energi dan persidangan Bang Edi Suaranya Mulyadi tidak terdengar, teman-teman. Edi Mulyadi ini kan sebetulnya dalam koridor kritik terhadap kebijakan ibu kota negara baru, kritik terhadap legal standingnya maupun kritik terhadap prioritas sebagai sebuah program pemerintah di tengah kondisi kebijakan fiskal yang hadir di tengah-tengah kita, yang di mana kita masih menghadapi beban ekonomi yang berat, terutama seperti apa sebetulnya pelayanan umum umat direalisasikan untuk kebutuhan, setidaknya kebutuhan pokok di tengah ancaman energi dan pangan global yang juga masuk menjadi agenda pembahasan di dalam G20, di mana Indonesia menjadi presidensi dari G20 itu, yang menjadi sebuah forum yang salah satunya membicarakan persoalan itu. Apa catatan Dr. Muhammad Taufik terkait dengan persidangan yang dilakukan atas Bang Edi Mulyadi ini, Dokter? Ya ada 3 hal ya. Yang pertama, Kang Edi Mulyadi ini mendapat ketidakadilan hukum karena pasal-pasal yang diterapkan itu sebenarnya banyak dilakukan sebelumnya oleh orang lain, dan tapi tidak masuk pidana. Misalkan kita lihat Sukmawati yang membandingkan Kidung dengan Agan, membandingkan Bung Karno dengan Nabi Muhammad. Ini kan sebenarnya pasal 28 ayat terpenuhi, tetapi itu tidak pernah disentuh. Juga yang terbaru, misalnya Permati Arya yang mengedit gambarnya Anies, ya, yang menurut saya itu masuk pasal penghinaan, ya, tapi itu tidak pernah disentuh. Di pertama ada disparitas dalam penanganan pidana. Kemudian kedua, di YouTube lancar, suara terdengar, cuman saya kan pengen suaranya terdengar di itu Zoom gitu. Tidak legal standing, ya, karena dia harus bisa membuktikan bahwa dia itu kapasitasnya apa, dia mewakili masyarakat itu masyarakat yang mana. Hakim kan juga ada tanya jawab seperti itu, dan itu ternyata sudah gagal dibuktikan begitu. Si pelapor memang tidak punya legal standing, dan ini hampir sama dengan kasus-kasus yang lain. Kemudian yang ketiga,
sesungguhnya ini bagian dari pembungkaman ya, dan siapapun harus melawannya. Kenapa saya bilang ini bagian dari pembungkaman? Karena sebagai ketua G20 ya, ibu kota negara ini, proyek ibu kota negara ini kan sebenarnya proyek yang dipaksakan, tidak ada urgensinya, dan yang pasti juga tidak tersedia dana di beberapa investor ya, itu banyak yang mengundurkan diri. Lalu ketika warga negara menyampaikan pandangannya atau menyampaikan pendapatnya, saya pikir itu sah-sah saja, karena justru warga negara yang masih berpendapat, warga negara yang masih berani menyampaikan kritik, itu sesungguhnya warga negara yang masih memiliki kepedulian. Kenapa saya bilang masih memiliki kepedulian? Karena dia menginginkan negara ini menggunakan skala prioritas, dan apa yang disampaikan Edi Mulyadi, kalau kita lihat latar belakangnya seorang jurnalis, sangat wajar ya, dia membuat sebuah konten dan di situ juga dibandingkan antara yang setuju dan tidak, sehingga ini kasus Edi Mulyadi ini pemberangusan terhadap demokrasi, dan saya mengatakan menyidangkan Edi Mulyadi ini tidak membawa pengaruh apapun kepada negara, misalkan menjadikan investor berbondong-bondong atau sebaliknya karena suara Edi Mulyadi tiba-tiba orang tidak jadi investasi dan seterusnya. Sebenarnya tidak berpengaruh apapun. Itu seperti kita ngomong biasa seperti. Nah, persoalan itu menjadi sangat serius karena negara mempraktekkan, kalau dalam bahasa Jawa bancinde bancila, dan yang di dalam bahasa hukum namanya disparitas. Jadi setiap oposisi, setiap suara yang sumber, setiap kritikan yang disampaikan, walaupun itu dengan data, oleh orang yang tidak berada pada pendukung kekuasaan, maka itu disebut sebagai penghinaan. Dan saya menjadi sangat sedih ketika RUU KUHP juga mencantumkan itu, bahkan menghina presiden pun bisa diancam 4,5 tahun, pejabat negara 1,8 tahun, pasal-pasal ini nampaknya sengaja diuji cobakan, tapi secara umum negara menyidangkan Edi Mulyadi ini tidak membawa manfaat apapun ya, dan pasti karena kalau negara nanti merasa salah, negara kan bisa digugat balik. Skenarionya sepertinya akan sama dengan Gus Nur ya, kemudian Saganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan akan sama juga dengan Anton Permana ini 10 bulan, tetapi itu tidak benar ya, tidak benar, dan semua yang dijatuhi itu pada akhirnya kan mengajukan upaya hukum banding itu. Jadi sekali lagi bukan pengadilan hukum, karena syarat sahnya sebuah perkara pidana ada mens rea, ada perbuatan material, ada perbuatan formil, itu tidak terpenuhi. Begitu pendapat saya. Ya, dokter, kalau memang seperti itu dari sisi implementasi hukumnya ada disparitas, kemudian tidak memenuhi legal standing atas pelapor, dan ini tentu diverifikasi lagi ya, seperti apa sebetulnya aspek legal standing atas pelapor itu, termasuk dari sisi timbangan atas kebijakan dengan berbagai kajian yang sudah dilakukan atas pilihan kebijakan IKN ini, ternyata juga kelihatannya tergesa-gesa karena tidak disertai dengan sebuah kajian yang komprehensif. Kemarin misalnya kritik terhadap naskah akademiknya oleh pakar yang dari Singapura itu, enggak salah ya, Profesor siapa itu juga melakukan kajian seperti apa sebetulnya idealnya rumusan naskah akademik itu dibangun. Belum lagi pertimbangan yang banyak. Saya ingin menanyakan lebih lanjut soal disparitas. Seperti apa sih sebetulnya law of enforcement ini memang benar-benar bisa memperhatikan aspek disparitas. Kalau memang ada problem disparitas, itu problemnya di mana sih, dokter? Terutama terkait dengan kasus Bang Edi Mulyadi. Ya, dalam kasus Edi Mulyadi itu disparitasnya sudah mulai pada saat penanganan di kepolisian ya. Para model polisi ketika
melakukan pemanggilan dan orang sudah datang dengan sportif, tiba-tiba usai pemeriksaan langsung buat surat depan. Ini menandakan bahwa proses pidana atau HPP ini tidak dijalankan secara benar. Kalau secara benar kita bicara penangkapan tentu dengan hal berbeda dengan orang datang. Ditangkap itu berarti orang itu tidak datang, tidak pernah berani datang, tidak mau mendatangi, maka dia ditangkap itu. Tapi ini kan ditangkap. Di awal kan sudah memunculkan kontroversi. Lalu yang kedua, model penanganannya yang super cepat ya, tanpa melihat siapa ini pelapornya ya, langsung tiba-tiba ditetapkan tersangka dan prosesnya bergulir begitu cepat. Dan yang ketiga, pendekatan hukum kita bicara disparitas pidana harus berlaku mestinya kepada Kang Edi Mulyadi. Saya bilang kepolisian, Kapolri Sigit ini kan menerbitkan 2 aturan, satu Perkap 8 2021 dan tentang ITE ini sudah menerbitkan SI nomor 2 tahun 2021 di mana jelas di pasal 10 terhadap perkara-perkara informasi dan transaksi elektronik yang tidak bersinggungan dengan terorisme, tidak bersinggungan dengan makar dan seterusnya, itu mestinya pihak dipertemukan. Nah, ini tidak pernah ada upaya-upaya itu ya. Tetapi justru pada kasus lain itu kita lihat misalkan Permati yang dilakukan komisioner Komisi Hak Asasi Manusia ya, karena bandingkan mensejarkan anggota Komisi Hak Asasi Manusia, mantan anggota Komisi Hak Asasi Manusia dengan gambar monyet ya, itu boro-boro ditetapkan tersangka, diperiksa juga tidak, diperiksa saja juga enggak. Jadi fakta ini sebenarnya terjadilah praktek disparitas, termasuk yang saya sebut awal tadi, kasus Sukmawati. Tidak usah itu, yang paling gampang membuktikan Sukmawati adalah ijazah palsu. Dia itu sejak 2008 sudah menggunakan ijazah palsu dan dia tidak pernah masuk partainya sendiri, partai pelopor, karena dia tidak pernah punya ijazah SMA, tapi ngaku-ngaku dari SMA 3 Jakarta. Dan ini secara faktual sebenarnya gampang membuktikan karena kepala sudah mengatakan nomor induk yang dipakai itu kan punyanya Sukmawati, tetapi berlarut-larut sampai akhirnya praktek disparitas itu terjadi. Dia membandingkan dengan itu, membandingkan Nabi Muhammad dengan Bung Karno dan banyak lain yang dia lakukan, dan itu semakin menjadi-jadi karena adanya standar ganda ya. Jadi penegakan hukum di Indonesia bukan ditentukan oleh 3 hal tadi, niat, perbuatan material, dan perbuatan formal. Tapi cukup dilihat dulu perkaranya ini, dia ideologi politiknya apa, kemudian dia pada saat menyampaikan itu posisinya mendukung siapa. Ya, itu bisa misalkan kita lihat kasusnya Ngabalin itu dia awal-awal kan mencaci maki Jokowi ya, tapi belakangan dia justru dijadikan juru bicara. Nah, ini menandakan sebenarnya hukum positif kita itu tidak pernah dijalankan secara benar. Jadi ending dari peradilan ini sangat kentara. Peradilan ini dalam rangka cuma satu, membungkam lawan-lawan politik untuk tidak bersikap kritis. Nah, kembali kepada topik awal, banyaknya kritik yang disampaikan kepada negara ini kaitan dengan ibu kota negara baru, itu sangat banyak karena indikasinya kekuatan ekonomi, daya beli masyarakat, dan sedianya. Dan sekarang kita dihadapkan pada persoalan sangat serius yang ini akan menjadi bola salju dengan kenaikan BBM, termasuk di dalamnya adalah harga gas ya. Gas semua naik kecuali yang 3 kilo. Lama-lama nanti kan juga langka dan pada akhirnya juga di pasar gelap juga akan jadi naik. Jadi kalau polisi tidak menjalankan pilihan hukum secara benar, mereka punya hukum positif. Kita ini kan bukan hukum progresif ya, hukum positif. Hukum positif pun tidak mereka jalankan secara benar,
pada akhirnya hanya akan menyisakan bom waktu, dan kasus-kasus yang dulu pernah dilaporkan tapi tidak pernah ada penanganannya, pasti ini pada satu ketika meledak secara bersama ketika rezim ini tumbang, begitu. Ya, Dokter Muhammad Taufik, kalau kembali ke kasus secara material delik aduan yang disampaikan terhadap Bang Edi Mulyadi itu kan frasa jin buang anak, lalu kemudian kalau lihat kronologis historisnya kan menimbulkan respon dari berbagai masyarakat Kalimantan ya kalau nggak salah. Itu yang membuat dan mendorong seperti apa proses hukum itu segera harus dilakukan terhadap Bang Edi Mulyadi. Nah, dalam konteks frasa itu, tentu ini akan harusnya dihadirkan pakar bahasa untuk bisa menerjemahkan seperti apa sih sebetulnya fakta jin buang anak itu sebagai bagian dari pokok aduan terhadap Bang Edi, aduan pidana terhadap Bang Edi Mulyadi itu. Kalau dokter sendiri memahaminya seperti apa ini, dokter? Kalau kita coba masuk ke dalam mengenai materi jin buang anak itu, dokter. Pertama, kita harus bahwa jin buang anak, kosakata ini sudah kosakata lama, tahun 60-an, tahun 70-an, terutama buat yang di Jakarta, tahun 60-70 kan tidak seperti yang kita sekarang menjadi hutan bangunan-bangunan pencakar langit kan begitu. Itu seperti Ancol dan sebagainya itu diibaratkan tempat jin buang anak, dan yang mengucapkan kalimat itu sebenarnya sudah sangat banyak, termasuk almarhum ini yang punya raja properti ya, raja properti yang pertama dia menguasai Jakarta dengan pendirian Jaya ini ya, Ciputra ini kan dia mengatakan ini yang saya kelola ini dulu kan tempat jin buang anak. Tidak ada orang yang mengatakan itu sebagai sebuah kejahatan, dan dengan bangga malah tempat yang disebut jin buang anak itu sekarang menjadi tempat elit dan harganya mahal. Lalu saya akan mengatakan bahwa ini unsur kriminalisasi. Saya berbeda persepsinya dengan awam mengatakan kriminalisasi itu di laporan polisi kriminalisasi. Kalau saya tidak, kriminalisasi itu sebuah perbuatan yang tadinya bukan tindak pidana, kemudian dirumuskan entah lewat undang-undang, lewat peraturan atau lewat kodifikasi, itu menjadi perbuatan pidana. Nah, sampai hari ini tidak ada upaya-upaya kriminalisasi, yaitu perbuatan material itu kemudian dikodifikasi, dituliskan dan dirumuskan menjadi pidana. Kita lihat tidak ada di pasal manapun bahwa kata-kata jin buang anak ini sebagai sebuah kejahatan. Berbeda halnya dengan Musan mengatakan anjing, bangsat, pelacur, ini sudah dikodifikasi. Kalimat itu sudah jelas menjadi kodifikasi. Ini sudah kriminalisasi, artinya dikriminalisasi, dirumuskan perbuatan itu termasuk bagian yang tidak boleh dilakukan. Dan itu benar, karena di dalam konstitusi dicantumkan. Tetapi ketika dibuang anak, ini tidak ada kriminalisasi pidana yang dituangkan, entah dalam bentuk peraturan presiden, lebih-lebih KUHP, atau aturan-aturan yang mencantumkan dana, ini tidak ada. Jadi sebenarnya ini godaan. Secara khusus untuk Kang Mulyadi, saya sudah dihubungi tim PH-nya. Insya Allah saya akan beberkan ini penjelasan saya hari ini bahwa delik itu bisa masuk kategori kalau ada kriminalisasi lebih dahulu diuruskan itu pasalnya. Dan kalau jin buang anak kriminalisasi di pasal-pasal pidana, ada nanti ya, misalkan dungu ini kata yang dimulai kembali oleh Rocky Gerung, apa harus dirumuskan menjadi perbuatan material bahwa dungu itu sebagai kejahatan seperti itu. Jin buang anak ini buatnya, kalau saya sebagai orang pidana ini selamat, ini kata-kata dungu, tidak ada rumusan di dalam KUHP, artinya tidak ada proses kriminalisasi menjadikan rumusan ini sebagai sebuah kejahatan, sebuah perbuatan yang diancam dengan pidana, itu tidak ada. Jadi
kembali kepada pertanyaan di awal, satu, unsur mensreanya tidak, jahatnya tidak ada, karena kosakata itu sudah bukan ciptaannya Adimati. Kemudian yang kedua, ini sudah menjadi jamak, artinya itu menjadi bahasa umum sebagaimana bego, sebagaimana idiot dan sebagainya, dan itu bukan katan ya. Dan ketiga, nggak ada rumusan formal yang mencantumkan di aturan manapun kalau ini artinya penghinaan. Jadi kalau ini dijadikan dasar dan ditelaah secara jernih oleh majelis hakim, saya berharap muncul putusan bukan di penjara sesuai masa penahanan, karena ini tidak pidana, tidak ada rumusan delik, tidak ada praktek kriminalisasi, sehingga ini bukan kejahatan dan Kang Edi Mulyadi harus bebas. Itu demikian pendapat saya. Dr. Muhammad Taufik, yang terakhir dokter, dalam kerangka advokasi terkait dengan masalah persidangan Bang Edi Mulyadi di tengah kondisi di mana tuntutan akan hadirnya law making proses, hasil dari law making proses yang digunakan sebagai referensi atas law enforcement, terutama terkait dengan pemidanaan yang sekarang lagi ditunggu seperti apa sebetulnya niat baik pemerintah berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada kepentingan oligarki sekarang terkait dengan munculnya RKUHP dan terkait dengan agenda revisi Undang-Undang ITE di tengah keluarnya SE Kapolri nomor 2 tahun 2021 sebagaimana yang disinggung Dr. Muhammad Taufik. Apa yang penting sebagai catatan dalam kerangka Save Edi Mulyadi ini dalam konteks advokasi, Dr. Muhammad Taufik? Ya sebenarnya sederhana ya, karena kalau kita lihat sumber dari persoalan negara ini kan kepada presiden ya. Presiden punya strategi banyak, itu ada banyak guru besar, masuk itu kolega saya itu Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Edi Hirij, itu kawan ya, sejak menteri saya sering ngobrol sama beliau tiap hari Selasa, itu ada forum teman-teman pidana di UGM, itu saya masih ingat itu ya. Nah, saya cerita sedikit. Jadi terhadap kasus Kang Edi Mulyadi ini, terutama pasal-pasal tadi, pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu mestinya juga kembali kepada SE Kapolri, kepada peraturan Kapolri, di mana mereka di SE di Kapolri 21 itu tentang restoratif justice. Nah, kalau kemudian KPK-nya memunculkan penghinaan presiden yang 2006 saja di masa Pak SBY sudah dihapus, dimunculkan kembali, saya pesimis. Optimisme ini dibangun, kuncinya itu di tangan presiden. Ya, presiden mestinya sederhana, presiden ngabisin uang pemberantasan COVID dengan merebutkan Perpu nomor 1 tahun 2020 ya. Mestinya presiden juga mengangkat seorang rektor yang statutanya tidaklah kemudian dirubah dengan Perpu, juga mestinya dibikin Perpu pasal di dalam ITE ini kembalikan lagi kepada KUHP ya. Kemudian yang kedua, ini sumber dari masalah ini karena praktek oligarki. Mereka ini hanya saya yang belum saya sebut dalam perbincangan pagi ini, yang saya sebut ini mata yang ditakuti persidangan terhadap Edi Mulyadi ini karena oligarki diserangnya apa? Kok ada orang berani pemilihmu itu perusahaan oligarki ini pemilihmu dari partai ini, partai itu. Nanti mereka akan menjadi supplier, ada yang gas, ada supplier air, dan seterusnya. Jadi kalau ini tidak ada unsur-unsur kriminalnya, tidak ada perbuatan pidananya, dia berangusan ya terhadap keinginan sepihak yang akomodir untuk mewujudkan atau bagi-bagi kue di disebut ibu kota negara. Jadi harapan saya teruslah digulirkan bahwa kasus Edi Mulyadi ini bukan kasus pidana, tapi pemberangusan terhadap orang bukan kritik kepada negara, di mana negara ini dikelola oleh oligarki. Jadi dari sekian ratus juta negara ini hanya dikuasai
dan itu bahaya. Dan saya berterima kasih diundang di forum ini, tetap harus mendekati seperti begitu. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Taufik atas perspektifnya. Semoga lancar dan berkah urusannya, Dr. Muhammad Taufik, dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Di wawancara dengan Dr. Muhammad Taufik SMH, kita akan coba beralih ke Bang Ahmad Kosinuddin, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Kosinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah melihat tadi, meskipun sayup-sayup terdengar apa yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Taufik, legal opinion beliau ini kasus adalah kasus dalam konteks apa yang beliau sebut dengan pemberangusan kebebasan berpikir, kritik terhadap kebijakan, dan rekomendasi beliau di akhir legal opinion sebagai satu bentuk legal opinion dengan berbagai runtutan apa yang dijelaskan oleh beliau merekomendasikan dibebaskan karena ini lebih sebagai bentuk kriminalisasi atau pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Proporsionalkah? Pertanyaannya proporsionalkah, dan seperti apa dinamika yang terjadi di persidangan Bang Ahmad Kosinuddin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin kabarkan perkembangan advokasi terkait kasus wartawan Edi Mulyadi. Tadi sejumlah tokoh, ulama, dan aktivis berkumpul di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan pandangan, pendapat, atau aksi ya. Tadi aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada Bang Edi Mulyadi yang saat ini sedang menjalani kasus. Tapi saya ingin berikan informasi, tadi kita sempat bersitegang dengan aparat kepolisian karena lagi-lagi kita ketika hendak menyampaikan pendapat selalu dipersoalkan oleh perizinan. Padahal kami tadi sudah tegaskan, kita sudah memberikan surat pemberitahuan melalui Polda Metro Jaya, dan karena wilayah Jakarta Pusat itu juga di bawah kewenangan Polda Metro Jaya, jadi kita sudah cukup untuk memberitahukan hal itu melalui Polda Metro Jaya. Dan bahkan koordinator aksi melalui Arief Nugroho juga sudah memberikan tanda tangan tentang pertanggungjawaban terhadap aksi itu, dan sudah juga dijelaskan aksi nanti jam berapa sampai jam berapa. Namun tadi saat acara baru dimulai, tiba-tiba sejumlah polisi menggeruduk kami gitu. Tadi sempat bersitegang dan saya ambil alih mic dan saya jelaskan bahwa penyelenggaraan kebebasan berpendapat di muka umum itu adalah hak konstitusional, dijamin sesuai dengan ketentuan pasal 28 dan secara rinci diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Perlu kami tegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah hak, sehingga prosedur atau cara pelaksanaannya itu tidak perlu izin dari aparat, namun cukup memberikan pemberitahuan. Soal respon aparat seperti apa itu hal yang lain, karena kewajiban dari peserta aksi itu hanya memberikan pemberitahuan. Dan semestinya tugas aparat itu menerbitkan apa yang disebut dengan STTP ya, surat tanda terima pemberitahuan yang itu diberikan kepada peserta aksi atau panitia begitu. Tapi kami walaupun tidak memperoleh STTP, kami hanya menyampaikan kewajiban kami, ya kami tetap lakukan aksi. Dan tadi akhirnya mereka, setelah kami jelaskan, mereka akhirnya bisa memahami dan akhirnya kita bisa aksi sampai tuntas. Dan sebenarnya lucu juga gitu, kalau mereka tidak tahu aksi kami, bagaimana mungkin ada ya 20-an lah tadi ya anggota kepolisian yang hadir mengamankan. Kan berarti ketika mereka mengamankan, mereka sudah dapat informasi begitu. Dan tidak mungkin Polda Metro Jaya itu tidak meneruskan satu penyelenggaraan kemerdekaan di muka umum kepada aparat yang berwenang, dalam hal ini melalui Polres Jakarta Pusat, atau bisa saja Polda Metro Jaya melakukan penanganan sendiri begitu. Tapi akhirnya tadi kita bisa melakukan aksi sampai tuntas dari jam 10 atau setengah 10 kita mulai tadi
sampai jam 12-an begitu. Dan tadi di orasinya Bung Agung Wisnuwardana justru menegaskan pentingnya kita menolak RKUHP. Ini yang kita khawatirkan ya. RKUHP belum disahkan saja ada semacam nuansa pemberangusan terhadap hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, apalagi nanti kalau RKUHP disahkan gitu. Yang penting untuk kami kabarkan, ini kasus terlihat sekali ya, ada target dari penguasa kepada Bang Edi Mulyadi. Terlihat dari jumlah saksi sampai 43. Dakwaan itu ada 1.334-an lembar ya dengan lampirannya. Dakwaannya saja itu sekitar 300-an sekian, berserta lampirannya itu 1.300-an. Ini dakwaan yang super tebal, dan dalam perjalanan kasusnya justru saksi-saksi itu lucu-lucu gitu. Seperti temuan kami kan ada saksi pelapor 3 itu ya, materi penyidikannya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan itu sama persis, yang beda cuman uraian identitas. Sementara substansi materi pokok daripada isi BAP itu sama persis. Ketika dikonfirmasi oleh majelis hakim dan juga kuasa hukum, ternyata diakui memang isinya sama. Mereka diperiksa pada hari yang sama pada saat pembuatan laporan, kira-kira tanggal berapa, 25-an lah. Jadi kurang lebih seminggu ya setelah kami dari KPAU melakukan aktivitas press conference. Ini kan awalnya kami kan mendengar ada rencana akan disahkannya RUU IKN oleh DPR, mau diparipurnakan. Dan memang kami sudah mendengar dalam waktu dekat akan diparipurnakan. Karena mau diparipurnakan, mau disahkan waktu itu, KPAU, ya saya selaku Ketua Umum KPAU segera melakukan press conference dalam rangka mengantisipasi agar kita bisa mengkritisi sebelum akhirnya undang-undang RUU tadi disahkan. Dan harapan kita saat itu RUU tadi ditunda paling tidak ya, walaupun tidak dibatalkan, ditunda. Maka saat itu kami di 17 Januari 2022 hari Kamis itu kami di sebuah hotel di Jakarta, di Kebon Sirih, kami mengadakan press conference. Dan salah satunya yang kami undang adalah wartawan senior FNN Bang Edi Mulyadi. Dan saat itu Bang Edi Mulyadi memang meminta bahan diantaranya kepada saya, apa saja sih yang sebenarnya yang hari ini relevan untuk kita kritisi. Dan diantaranya saya sampaikan satu link dari Walhi yang berkaitan dengan final report dengan judul Ibu Kota Negara untuk siapa. Itu kan ada koalisi LSM membentuk penelitian ya. Dan penelitian itu sudah sejak lama juga, yang kemudian di dalamnya mengandung beberapa fakta-fakta yang penting. Dan dari situlah sebenarnya wartawan Edi Mulyadi menyampaikan pandangannya di acara itu. Dan bukan pandangan pribadi dia, tapi pandangan melalui sumber data yang sampai hari ini data itu masih ada di website Walhi. Ya, IKN Ibu Kota untuk siapa itu, dan di sana disebutkan memang ada nama-nama seperti Luhut Binsar Panjaitan, ya kan, Hasim Joyo Hadikusumo, Sukanto Tanoto, Reza Herwindo, Yusril Iza Mahendra, dan itu sampai hari ini buku itu ada. Dan kalau memang penyebutan nama-nama tadi itu bermasalah, harusnya kan Walhi juga dipersoalkan. Sampai hari ini nggak ada masalah terhadap Walhi. Nah kemudian dijelaskan pula ada masalah-masalah, misalkan penguasaan lahan itu mayoritas oleh mereka melalui konsesi beberapa ya, ada yang tambang batu bara, ada yang lahan sawit gitu, dan terutama yang punya Luhut Binsar Panjaitan itu menurut temuan dari data tersebut itu banyak lubang tambang, totalnya ada sekitar 50-an lubang tambang yang kalau ini nanti menjadi lokasi IKN ya, berpotensi mendapatkan pemutihan dosa, istilahnya begitu. Yakni apa? Tidak ada lagi kewajiban reklamasi terhadap lubang-lubang bekas tambang, sehingga terbebas dari biaya reklamasi yang seharusnya itu menjadi kewajiban penambang. Akhirnya kewajiban reklamasi itu menjadi tanggung jawab negara melalui proses pembangunan EKN itu tadi. Gitu. Nah, itu pula yang kemudian dalam perjalanan kasusnya tadi ya, semestinya ya Luhut Binsar Panjaitan, Reza Herwindo, Sukanto Tanoto, karena disebut di dalam materi video seharusnya juga hadir di dalam persidangan dan harus di BAP oleh kepolisian. Karena kan begini Cak Slamet, kasusnya kan dia didakwa 2 pasal ya. Yang pertama dia didakwa dengan pasal hoax ya.
pasal kebohongan sesuai dengan ketentuan pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Nah, kalau ya dia dianggap bohong, data-data dia itu tidak benar, keliru, semestinya yang pertama harus diklarifikasi, dikonfrontasi itu adalah nama-nama yang disebutkan tadi gitu. Misalkan Luhut bin Sarpanjaitan harus dituangkan dalam BAP, punya tambang tidak. Yang kedua, tambangnya di sana ada lubang nggak 50. Kalau Luhut mengatakan saya tidak punya tambang begitu, ya bohong berarti Edi Mulyadi. Atau yang kedua, saya punya tambang tapi tidak ada lubang, ya bohong baru Edi Mulyadi. Tapi ketika Luhut tidak diperiksa, jadi tidak ada dasar untuk mendakwa Bang Edi Mulyadi ini bohong. Apalagi kalau ternyata nanti diperiksa, Luhut bin Sarpanjaitan mengakui, oh benar saya punya tambang di sana, saya punya perkebunan sawit juga. Oh benar memang ada lubang-lubang tambang, walaupun sebagainya juga sudah kami reklamasi. Berarti kan tidak ada kebohongan. Jadi ini peradilan sifatnya sesat. Saya pernah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menyampaikan ini kewajiban dari jaksa untuk membuktikan ya unsur kebohongan itu adalah dengan menghadirkan Luhut bin Sarpanjaitan, Reza Herwindo, Sukanto Tanoto, Hasim Joyo Hadikusumo, termasuk Yusril Iza Mahendra, karena itu yang disebut oleh wartawan Edi Mulyadi. Jadi kalau ternyata mereka tidak diperiksa, ini kurang unsur, di mana letak kebohongannya gitu loh. Di mana letak kebohongannya gitu. Dan sampai hari ini data itu juga tidak pernah dipersoalkan oleh pemerintah. Bahkan justru pemerintah yang kurang ya teliti dalam menganalisa data. Misalkan Kepala Bappenas Soeharto Manwarfa itu saat diwawancara pernah menyatakan dia tidak tahu kalau di lokasi IKN itu sudah banyak konsesi-konsesi perusahaan-perusahaan baik dalam bentuk tambang ataupun dalam bentuk perkebunan sawit begitu. Kan aneh gitu. Nah ini kan peradilan sifatnya sesat. Nah, di pasal satunya itu, makanya saya menyimpulkan kalau sampai Bang Edi divonis padahal Luhut bin Sarpanjaitan ini tidak pernah diperiksa dalam prosesnya, ini sesat ini peradilan. Yang kedua kan Bang Edi dianggap menyebarkan kebencian, permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau ini pasal ITE ya, pasal 28 ayat 2 junto 45A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Nah ini kan persoalannya tempat jin buang anak itu bukan sebuah ujaran yang mengkonfirmasi kebencian, apalagi permusuhan. Jin buang anak itu adalah istilah majazi, kiasan untuk menunjukkan tempat yang jauh, yang sulit dijangkau, yang orang itu ya mau datang ke situ saja ogah karena ya masih sepi begitu. Dan ungkapan ini lazim gitu. Lucunya Cak Slamet, untuk mengkonfirmasi itu kan dihadirkan saksi pelapor yang merasa tersinggung dari Kalimantan. Ada 3 orang. Saya lupa namanya, yang jelas saksi pelapor 3 orang. Dan itu disebutkan saksi tadi diperiksa pada hari yang sama, cuma tempat yang berbeda, tapi BAP-nya sama persis, yang beda cuma di uraian identitas. Ini copy paste. Ini kan justru jelas, ini memang kasus rekayasa, kasus dagelan, kasus ditarget. Tapi saya menyimpulkan yang menarget bukan hanya rezim, tapi kekuatan di balik rezim yang disebut dengan oligarki. Kenapa? Karena memang kita menduga kuat yang diuntungkan dari proyek ini bukan rakyat, tetapi oligarki yang dapat proyek IKN di sana, yang tanahnya nanti akan diganti oleh pemerintah. Kan nggak mungkin kalau tanah-tanah konsesi tadi mau dipakai IKN diserahkan gratis dan kepada pemerintah. Diserahkan iya, tapi ada pengganti karena mereka dulu mendapatkan hak guna usaha, konsesi-konsesi itu juga pakai duit, bukan pakai daun gitu loh. Nah kemudian yang kita menarik itu ya, ada saksi, saya tidak menyebut namanya lah, yang penting saksi dari daerah Banyumas. Ditanya oleh hakim dan juga pengacara, apakah pernah dengar ada ribut-ribut kasus jin buang anak? Tidak. Apakah saudara saksi tahu video saudara terdakwa ini viral? Tidak. Lalu bagaimana saudara saksi ini bisa menjadi saksi hadir di sini? Pak Hakim, saya tidak tahu, tapi ada seorang polisi memanggil saya, kemudian menunjukkan kepada saya video yang hari ini jadi masalah. Kemudian video itu diputarkan dan kemudian dipercepat sampai pada detik ketika terdakwa Edi Mulyadi itu menyebut ada Banyumas, ada Purwokerto. Nah disitulah baru saya dimintai keterangan. Ini kan ngawur nih, berarti saksi yang diarahkan.
Kalau kita kembali ke KUHP itu Cak Slamet, yang namanya saksi itu adalah orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa secara langsung. Nah ini kan bukan saksi. Dan padahal dia tidak pernah saya undang. Harusnya yang jadi saksi itu saya, Cak Slamet, orang saya yang mengadakan acara, atau tamu undangan yang saya undang dalam acara KPAU yang hadir saat Bang Edi Mulyadi menyampaikan pandangannya di press conference tanggal 17 Januari. Ini dari kita nggak dipanggil saksi. Tiba-tiba dipanggil saksi dari pihak lain yang nggak ngerti apa-apa. Langsung diarahkan untuk nonton video. Dan dari situ kemudian dikaitkan dengan ungkapan yang Banyumas. Nah, orang yang dari Banyumas ini baru kemudian diambil keterangan, bicara tidak terima. Yang tidak terima hanya dia sendiri. Di Banyumas tidak ada keonaran, tidak ada kerusuhan. Ketika ditanya di sana, ada nggak hal-hal yang terkait keonaran? Nggak ada. Ya. Jadi kita bisa melihat ini memang sidang dengan rekayasa di target. Karena itu kami tadi bersama sejumlah ulama, ada Bung Agung Wisnuwardana, ada Ustadz Irwan Saifullah, ada Bung Riki Fatamazaya, ada Bung Rizky Awal, ada juga beberapa tokoh orator lainnya, ada Ustadz Mikdad Ali Aska LC. Tadi kita kompak memberikan dukungan pembelaan kepada Bang Edi Mulyadi. Kenapa? Karena kritik yang disampaikan Bang Edi Mulyadi itu adalah, kalau secara konstitusional itu adalah mereka menyampaikan pendapat muka umum, apalagi dia seorang wartawan kan, Edi Mulyadi seorang wartawan, ya punya hak konstitusional wartawan untuk menyampaikan pandangannya berdasarkan analisis jurnalisme sebagai basis keahlian yang dia miliki. Yang kedua, secara pandangan akidah ini kan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Dan dia tidak boleh diam kita melihat kemungkaran, apalagi ini dampaknya kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kepada rakyat Kalimantan. Dan bahkan ya pernyataan yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi yang ikut mengkritis itu sebenarnya mengkonfirmasi rasa cinta Bang Edi Mulyadi kepada seluruh rakyat, termasuk warga Kalimantan. Nggak ada kemudian ungkapan yang melecehkan langsung menyebut rakyat Kalimantan atau suku tertentu di Kalimantan, itu tidak ada. Jadi saya ingin kabarkan bahwa ini adalah bagian dari upaya pembungkaman. Saya setuju dengan Pak Dr. Taufik tadi, ini pembungkaman pendapat di masyarakat. Dan kita menduga kuat ini pesanan oligarki, karena yang patut diduga akan untung beliung dari proyek ini bukan rakyat, adalah oligarki. Justru kalau kita komitmen, Cak Slamet, kita itu konsisten, sedang ada potensi krisis pangan, krisis energi seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Ya semestinya sementara ini dibatalkan gitu loh. Atau kalau tidak ditundalah sampai kita punya duit gitu loh. Kantong lagi kosong, rakyat lagi susah. Kok kemarin bernarasi subsidi BBM itu ada sekitar 500 triliun. Ini kan sayang kalau buat bangun IKN kan kelar. Nah, kok malah mikinin bangun IKN, nggak memikirkan bagaimana rakyat yang susah. Dan pasti kalau BBM nanti dilepas ya, jadi harga pasar, ini susah ini, inflasi, harga-harga, dan itu akan naik dan itu dampaknya kepada rakyat. Jadi ini kita menduga kuat ini adalah mainan oligarki, ditarget oligarki, juga terlihat dari prosesnya. Begitu dipanggil langsung ditetapkan tersangka langsung ditahan. Beda dengan kasus-kasus misalkan Nikita Mirzani ya, sudah status tersangka, didatangi mau diambil pun nggak bisa kan, nggak mampu, karena kita nggak tahu juga apa yang terjadi, kok beda-beda hukum di negeri ini gitu. Begitu Cak Slamet yang bisa saya update tentang persidangan menimpa wartawan Edi Mulyadi. Ya Bang Ahmad Khairuddin, apa sih sebetulnya delik pidana yang tidak ada basis konfirmasi faktanya kalau dia lihat persidangan yang ada di Bang Edi Mulyadi, sehingga Anda begitu yakin dan sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Dr. Muhammad Taufik bahwa ini murni bukan persoalan pidana, tetapi ini murni persoalan upaya untuk melakukan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dalam konteks kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh para pengambil kebijakan, Bang Ahmad Khairuddin. Saudara Selamat, kalau pasalnya pasal bohong, dia kan kena pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pasal menyebarkan kebohongan yang menerbitkan keonaran. Ini pasal karet. Habib Rizik juga kena pasal ini. Dulu Ali Baharsah juga kena pasal ini. Banyak aktivis-aktivis yang dibungkam dengan pasal ini. Sederhana begini, kalau pasalnya tuh ya wartawan Edi Mulyadi ini dituduh bohong, itu sederhana. Bohong itu kan ya menyampaikan sesuatu yang tidak sejalan dengan keadaan sesungguhnya. Harus ya dibuktikan oleh jaksa dengan menghadirkan keadaan yang sesungguhnya. Nah, keadaan yang sesungguhnya itu baru bisa dikonfirmasi melalui keterangan Luhut Binsar Panjaitan,
Reza Herwindo, Yusril Iza Mahendra, Hasim Joyo Hadikusumo, termasuk Sukanto Tanoto. Kenapa? Karena saat press conference saya mendengar langsung ya, Edi Mulyadi ini mengutip ya temuan data dari Walhi ya yang menyatakan di lokasi IKN itu sudah ada konsen-konsen lain dikuasai oleh orang-orang yang disebutkan tadi gitu. Kalau pernyataan Edi Mulyadi ini bohong, maka yang benar itu adalah bahwa lokasi tadi tidak dikuasai oleh orang-orang yang disebutkan tadi. Dan untuk mengkonfirmasi bahwa lokasi tadi tidak dikuasai oleh orang-orang tadi ya, orang-orang yang disebutkan tadi harus diperiksa. Sampai hari ini tidak diperiksa. Cak Selamat, kalau Cak Selamat ya menyatakan ya Ahmad Kozinuddin itu ya dia itu advokat, nah, orang menuduh bohong, langsung Cak Selamat ya bohong itu Ahmad Kozinuddin itu bukan advokat, dia hanya seorang penceramah misalkan begitu. Tapi dalam persidangan saya tidak pernah diperiksa. Itu tidak bisa. Harusnya kalau ada orang yang menuduh Cak Selamat menyatakan saya advokat itu bohong, saya harus dihadirkan, saya harus diperiksa dan saya akan memberi keterangan. Saya ini advokat, saya keluarkan SK saya sebagai advokat, saya keluarkan kartu tanda pengenal advokat saya. Dan kalau sudah begitu kan berarti Cak Selamat bukan nggak bohong. Nah bagaimana mungkin Cak Selamat dikatakan bohong? Saya tidak pernah diperiksa. Nah kasus ini yang terjadi kasus di Bang Edi Mulyadi. Di mana letak kebohongannya kalau orang-orang yang disebut memiliki lahan IKN yang berpotensi diuntungkan itu tidak pernah diperiksa. Dan saya yakin kalau diperiksa, dia akan menyatakan hal yang sama. Karena memang mereka punya tambang. Nah kalau mereka diperiksa dan menyatakan hal yang sama, berarti nggak ada kebohongan. Bener lahan di sana ada yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto, di ring satunya ya. Kemudian ada Hasim Joyo Hadikusumo, ada Luhut Binsar Panjaitan, ada anaknya Setia Novanto, Reza Herwindo, ada Yusril, walaupun yang terakhir khusus untuk Yusril itu dari klarifikasi. Dia memang punya saham, yang punya lahan di sana, tapi kemudian dijual. Never mind lah, nggak ada masalah itu. Yang penting kan berarti dia memang mengakui pernah punya lahan tapi sudah dijual sahamnya. Nah, ini tidak dilakukan, berarti kan ini target rekayasa dipaksakan. Itu untuk pasal kebohongannya. Yang kedua kan pasal penyebar kebencian dan perusahaan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pemicunya dianggap dengan ungkapan jin buang anak. Lah, redaksi atau ungkapan yang mengandung kebencian itu harus memuat satu redaksi yang secara umum orang ya dituju dengan ungkapan itu marah. Misalkan walaupun ini sesuai kenyataannya, ada orang hitam gitu ya. Hitam lu. Nah, bisa itu beranggap lu benci saya ya. Tetapi di sini nggak ada, hanya ada kalimat jin buang anak. Di sana itu seperti tempat jin buang anak. Tidak ada kemudian menyasar kepada orang Kalimantan. Dan kalau merujuk lokasi IKN itu nggak ada orangnya. Makanya benar Azam Khan mengatakan loh di sana masih banyak monyet. Kenapa? Karena hutan gitu loh. Jadi kalau begitu ya memang dipaksakan juga gitu loh. Secara bahasa apa sih masalahnya? Nah, saya tertarik pendapat dari ahli dari UPI ya, Profesor Aceng itu menyatakan redaksi itu bukan redaksi yang mengandung kebencian atau permusuhan, itu hanya redaksi yang majazi. Adalah istilahnya teorinya secara linguistik forensik gitu ya. Menurut beliau ini bagian dari bahasa yang biasa, bukan ucapan bahasa yang mengkonfirmasi adanya kebencian ataupun permusuhan. Tapi saya tidak tahu ahli bahasa dari Polri yang dipakai seperti apa. Cuman saya pernah dengar ahli bahasanya itu adalah ahli yang pernah ketemu saya gitu. Saya sudah pernah, dia katanya sih dapat kasus ini ya dari Mabes. Saya minta, iya ini nggak masuk lah. Terus dia ngotot kan di sana. Saya bilang terakhir, ya silahkanlah kalau memang iya ngotot, nah dibuktikan pengadilan. Tetapi yang jelas saya akan mencatat keberpihakan Anda ada di mana. Walaupun saya pernah pakai nih ahli ini, tapi kalau nggak konsisten suatu saat nggak saya pakai lagi gitu. Dan biarin saja kalau dia ada masalah, saya juga ogah nolongin lagi gitu loh. Nah karena dalam hidup itu akhirnya kita harus mencari kawan, Cak Selamat. Kalau dia kawan itu nggak mau berkawan dengan kita ya sudah lah, kita cari kawan saja yang bisa berkawan gitu. Dan ini ya kenyataannya, jadi saya bisa menyimpulkan ini ada pesanan oligarki berdasarkan parameter yang saya sebutkan. Begitu, Cak? Ya, Bang Ahmad Kozinuddin, kalau memperhatikan kasus Bang Edi Mulyadi itu apa sih yang krusial dan urgent kita lihat kasus Bang Edi Mulyadi ini dalam konteks hukum, politik maupun dalam konteks dakwah, menurut Bang Ahmad Kozinuddin? Yang urgent ada upaya pembungkaman atau penghalangan kita untuk melakukan aktivitas menyampaikan kritik ya. Kalau dalam bahasa agama itu muhasabah lil hukam.
Padahal ini kewajiban agama. Dan dalam konstitusi ini adalah hak konstitusional. Pasal 28 itu jelas ya, sahabat, kita itu diperintahkan untuk setiap warga negara itu diakui untuk memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Dan di pasal 29 itu juga jelas, setiap orang itu jamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks dakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah keyakinan agama Islam, itu ibadah juga. Dan kasus ini sebenarnya punya tujuan bukan hanya Bang Edi gitu. Ini ada pesan umum disampaikan ke seluruh dai-dai, ya, seluruh kritikus, seluruh aktivis, ya, semua yang saat ini ikut ya berpikir memikirkan masa depan bangsa ini agar lebih baik dengan cara mengkritisi. Karena kan kita bukan pejabat. Kalau kita pejabat ya dengan menjalankan kekuasaan. Karena kita bukan pejabat ya mengkritisi kebijakan tadi gitu. Jadi pesan umumnya begini. Lu jangan bersuara deh. Kalau lu bersuara akan gua Edi Mulyadikan. Lebih baik lu diam. Nah, kira-kira begitu pesan yang disampaikan. Tapi kita harus menjawab. Gua kagak takut karena gua melakukan ini bukan karena dasar pengen duit. Tapi gua sedang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan gua ini berburu pahala dan ridho. Kalau gua tidak melakukan ini, gua tidak dapat pahala dan ridho. Sehingga urusan lu. Tapi gua yakin lu pasti kalah. Karena orang yang menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah. Nah, jadi begitu saja. Kalau sudah begini, kita nggak perlu pusing-pusing gitu. Ya, Bang Ahmad Khosirudin, kalau melihat berkembangnya kasus ini kan seberapa ya urgensitas keberadaan advokasi, opini, dan hukum itu menjadi satu bagian yang penting dalam kaitan untuk memberikan semacam pressure politik sebagai ekspresi dari aspirasi masyarakat ya, terutama kalau itu didokumentasikan sebagai bagian dari keyakinan kaum muslimin. Tentu ini adalah bagian dari aktivitas apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa Anda melihat pentingnya advokasi yang melibatkan kombinasi dari berbagai advokasi dilakukan dalam konteks kasus yang menimpa Bang Edi Mulyadi ini, Bang Ahmad Khosirudin? Jadi segala hal yang berkaitan dengan kewenangan itu jelas ada dalam kendali kekuasaan. Kalau kita mengadvokasi kasus berbasis kepada norma-norma untuk memberikan penjelasan bahkan meyakinkan organ kekuasaan agar sejalan dengan pandangan kita, ini rasanya jauh panggang dari api. Karena yang punya kewenangan mereka, ya, yang wewenang menyidik mereka, yang menuntut mereka, ya, yang memvonis juga mereka. Dan semua ini adalah organ kekuasaan. Baik dari penyidiknya, dari kepolisiannya itu organ kekuasaan. Jaksanya juga organ kekuasaan. Hakimnya itu juga organ kekuasaan. Karena itu kita harus mengadvokasi dari sisi satu keadaan yang akan memaksa organ kekuasaan tadi bertindak adil. Apa itu? Ya opini publik umum. Dan ketika kita bermain di ranah opini publik, kita benar-benar bisa fair bertarung. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan pandangan advokasi depan publik, maka logika yang berlaku itu adalah logika kebenaran. Karena masyarakat akan menggunakan nalarnya untuk menilai apakah advokasi yang kita sampaikan itu relevan, argumentatif. Tapi kalau yang kita sampaikan itu kepada organ kekuasaan, logika kekuasaan itu bukan logika benar salah, tapi siapa yang punya wewenang. Silahkan saja Anda mengatakan itu benar, tapi kan palu pengadilan ada pada saya. Kira-kira begitu. Dan kalau sudah di pengadilan, mau membenarkan atau mau menyalahkan itu selalu ada alasan. Kalau di penyidikan ya, dengan kalimat ini kewenangan kami, kalau tidak setuju silahkan pra peradilan, itu juga sudah kalah, kita nggak bisa apa. Karena baliknya adalah kewenangan. Karena itu kita harus kondisikan sesuatu yang kita kuasai, yakni apa, opini publik. Dan opini publik itu akan memberikan ya efek pressure kepada pejabat-pejabat pemangku kewenangan yang dia punya kewenangan. Akhirnya apa? Akhirnya pejabat tadi akan mengoreksi kekeliruan-kekeliruan itu dengan memerintahkan ya organ di bawahnya ya. Misalkan Mahkamah Agung ya akan memberikan himbauan kepada bawahnya untuk memberikan putusan yang adil, jangan melawan kehendak masyarakat ya. Polri juga begitu, nanti akan menginstruksikan kepada jajaran bawahnya jangan melakukan penyidikan yang ngawur. Ingat ini opini masyarakat, keinginan masyarakat bagaimana, termasuk juga kejaksaan gitu. Nah, di titik itulah nanti proses peradilan di persidangan atau proses advokasi itu menjadi seimbang. Balik bukan karena opini publik, bukan juga karena kewenangan dari otoritas yang punya kewenangan, tapi kembali kepada normanya. Normanya bagaimana? Orang ini salah atau tidak? Nah, disitulah nanti kita akan mendapatkan satu keputusan yang fair. Terlepas ya, kalau sudah
kekuasaan itu mau melakukan tindakan pokoknya, ya kita tidak bisa apa-apa. Cuman kan kita ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat. Ini kekuasaan modelnya begini, jadi kita harus bersatu sehingga kita tidak mungkin bisa dilakukan tindakan itu kepada kita. Karena begini, apa yang ditimpakan kepada Bang Edi Mulyadi ini bukan mustahil bisa ditimpakan kepada yang lain. Yang saya katakan tadi, bisa aja ini ada pesan kepada masyarakat umum agar tidak bersuara kalau tidak ingin di Mulyadikan. Begitu, Cak? Ya, seberapa penting sih sebetulnya advokasi terhadap Bang Edi Mulyadi dalam kasus perhatian atau kritik beliau terhadap IKN sebagai satu pilihan kebijakan yang sekarang ini dilakukan dengan berbagai hal-hal yang berkelindan, baik dari sisi lawmaking prosesnya yang sekarang juga masih disorot, dan banyak gugatan judicial review terhadap keberadaan undang-undang IKN-nya misalnya, dan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang lain juga dari sisi implementasi kebijakan yang menyisakan persoalan terkait prioritas di tengah kondisi yang seharusnya pemerintah mengambil pilihan kebijakan untuk hal yang sangat emergensi, yakni mengamankan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat bisa dipastikan, terutama pangan dan energi. Bang Ahmad Husnuddin. Kasus Bang penting yang pertama untuk menunjukkan kita ini Muslim yang diikat persaudaraan dengan akidah Islam. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, al-muslimuna akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahdulhu. Di seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, tidak boleh menzalimi, menyakiti atau menyerahkan kepada musuh. Sehingga ketika kita membela Bang Edi Mulyadi itu kita sebenarnya ingin menunjukkan, mengkonfirmasi kita ini muslim dan bersaudara. Tidak boleh kita ya sesama muslim itu membiarkan saudara kita dizalimi dan tidak kita bela. Jadi motivasi utamanya kan adalah ini, ingin membela saudara muslim dan kemudian mendapatkan pahala ridha Allah. Karena kalau kita membiarkan orang terzalimi, diam terhadap kezaliman, ya kita dapat dosa. Yang kedua, ini juga ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, muhasabah lil hukam. Jadi dimensi pembelaan kepada Bang Edi Mulyadi itu tidak ansih terhadap pribadi beliau, tapi terkait narasi kritik yang beliau sampaikan. Dalam hal ini adalah, ini sama saja mengadvokasi penolakan umat terhadap rencana pindah ibu kota, proyek pindah ibu kota ini. Karena kita meyakini ini dampaknya lebih besar. Faisal Basri tadi, Ustaz Irwan Saifullah menyampaikan, mengutip pendapat Faisal Basri, ini proyek IKN itu akan menjadi ajang mega korupsi. Kalau proyek kereta cepat yang hanya segitu saja sudah bisa jadi ajang, sampai sekarang juga membengkak, kita tidak tahu apakah lanjut atau tidak, ya terbengkalai, terakhir modalnya kurang lagi, walaupun sudah disuntik PMN kan kepada beberapa BUMN itu 71 triliun, tapi tetap saja ini tidak jelas. Nah, kita khawatir nanti kalau sudah terjadi sesuatu yang merugikan, nah dampaknya kepada rakyat. Dan yang ketiga, saya berpikir begini ya, ini kepentingannya untuk mempertahankan eksistensi kebebasan berpendapat, sekaligus meyakinkan kepada umat kita itu punya hak untuk berpendapat dan memiliki nalar kritis kepada penguasa. Kalau kita tidak bela, nanti orang akan takut berbicara, takut mengkritik pemerintah, takut dengan kebijakan zolim. Akhirnya apa? Ya akhirnya tambah zolim. Nah ini kan tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab kepada Bang Edi, ini kepada publik. Jadi jangan punya asumsi bahwa kita sedang ansih membela Edi Mulyadi. Tidak, kita itu sedang membela umat, mengadvokasi umat gitu. Nah, disitulah sebenarnya letak nilai strategisnya. Apalagi kalau tadi disampaikan oleh Cak Slamet bahwa kondisinya hari ini juga kita sedang dalam potensi krisis pangan dan energi gitu kan. Sebaiknya kan ya jangan pindah ibu kota dulu gitu loh. Kalaupun tidak dibatalkan, tolong ditunda. Prioritasnya sekarang itu adalah mengantisipasi kemungkinan satu, perang dunia meluas, Rusia dan Ukraina meluas menjadi perang dunia. Dan di situ kan nanti rantai pangan itu jelas rusak, itu sudah putus. Karena kalau sudah perang, orang takut bawa kapal, bawa barang dan takut di bom sama orang yang sedang berperang. Dan itu kan dampaknya berarti kita harus memiliki ketahanan pangan dan energi. Nah, kalau begitu kan, kalaupun ada duit, sekarang kan prioritasnya kita kan membangun ya rantai pangan dan energi yang kuat, yang basisnya itu di domestik, tidak harus ngimport gitu. Nah, kalau ini tidak segera, ya kita nanti akan walaupun nggak ikut perang, tapi ikut jadi korban perang karena kelaparan. Yang diakui oleh
Joko Widodo kan mayoritas kebutuhan energi dan pangan kita kan import. Nah kalau terjadi perang mengglobal, kemudian nggak bisa import, bisa dua faktor nggak import. Pertama barang yang nggak bisa dikirim karena perang, nanti takut dibom. Ini kan kayak di Ukraina itu nggak bisa ngirim gandum, itu bukan nggak ada stok gandum, tapi khawatir keluar kapalnya ya dibom oleh kapalnya Rusia. Makanya Jokowi selain datang ke Ukraina untuk minta gandum, stok gandum, juga datang ke Rusia agar gandum yang dikeluarkan dari Ukraina aman, tidak dibom oleh Tuan Putin, Vladimir Putin. Gitu. Nah, ini kan kalau kita diantisipasi bermasalah. Walaupun bisa saja nanti kita tidak punya dolar, sehingga kan problem nggak bisa import itu dua, barang yang diimport susah, yang kedua nggak punya dolar untuk import. Nah, pada kasus yang terjadi di Sri Lanka itu kan nggak punya dolar. Akhirnya kan terjadi ya krisis di Sri Lanka. Nah, itu kan lebih penting, kalaupun ada tadi ya biaya 500 triliun ya, ngapain untuk buat IKN? Ini fokus dulu gitu. Sekarang kita berbenah. Ini gandum kalau sampai nanti nggak bisa impor dan akhirnya langka kan akhirnya mahal, kan berarti kita harus menyiapkan ya barang-barang substitusi yang bisa ditanam di negeri ini agar kita tidak kelaparan walaupun nggak makan bakwan, kasarnya begitu ya, kita nggak kelaparan walaupun nggak makan mie instan gitu kan. Karena saya lihat itu sejumlah negara sudah melakukan proteksi, misalkan India sudah tidak mengekspor gandumnya karena khawatir mereka kehabisan pasokan gandum sebagai dampak dari perang. Tadinya kan India termasuk eksportir gandum, dan itu yang menyebabkan kita kan ya kalau kayak kata orang itu golek sebelahan lah ya, nabiak sampai ke Ukraina, menyusuri ya daerah konflik itu dalam rangka golek pangan itu Cak Selamat. Nah berarti kan bermasalah pangan kita gitu. Nah, walaupun akhirnya kemarin bukannya dapat gandum, malah kita dapat gelar pemimpin pembohong internasional karena akhirnya ada miskomunikasi yang kemudian ketahuan oleh Ukraina dan Rusia. Nah ini alih-alih dapat gandum bisa aja kita malah dapat makian baik dari Ukraina maupun dari Rusia. Nah titik krusial itu yang harusnya kita ajak masyarakat kita itu, termasuk pemerintah ya negara, untuk fokus ya mengantisipasi dampak perang Rusia Ukraina, termasuk dampak resesi Amerika, termasuk ya potensi adanya perang global, dan termasuk yang terutama adalah potensi adanya krisis pangan dan energi yang melanda bangsa kita. Kan nggak lucu berulang kali Pak Jokowi katakan kita harus hemat, hati-hati, kita mungkin nggak dapat gandum, mie akan mahal ya, barang-barang akan mahal, kita ini akan ada krisis pangan, krisis energi, tapi tetap bangun ibu kota negara, kan nggak masuk akal. APBN-nya tetap diarahkan untuk bangun IKN, kan nggak masuk akal. Lebih baik APBN-nya untuk bantu rakyat, tetap membackup subsidi agar rakyat bisa beli, agar harga-harga tidak melambung. Kalau nanti dicabut subsidi, ya harga-harga melambung dan itu dampaknya kesengsaraan rakyat. Daripada untuk IKN kan mending untuk ngasih makan rakyatnya, selamat, apalagi kondisinya seperti ini. Begitu. Ya, alamat atau alasan tuduhan terhadap pengkritik itu kan diantaranya sebagaimana yang disinggung di awal pembahasan RKUHP, kritik tanpa ada solusinya kan begitu. Nah saya kira sekarang ini kan seperti vicious circle, lingkaran setan. Para pelaku yang memanfaatkan kondisi existing di tengah sistem existing sekarang itu kan tidak merasakan bahwa dia adalah penghisap dari keadaan, penghisap dari yang dinaungi kan begitu, katakanlah rakyat, karena karakter itu muncul sebagai konsekuensi dari pilihan sistem yang sekarang. Nah seperti apa Anda melihatnya ini? Kritik menghadirkan solusi juga, tidak hanya sekedar kritik karena tidak senang, bahkan yang lebih parah itu kan karena kritik karena Anda tidak dapat posisi kekuasaan. Kalau Anda dapat posisi kekuasaan, Anda sendiri juga bagian dari objek kritik ya, kira-kira begitu Bang Ahmad Kusudin. Ini sebenarnya mau ada solusi nggak ada solusi, kritik itu hak konstitusional. Ya dengarkan saja. Pemerintah itu punya dua opsi terhadap kritik. Dengarkan, tidak lanjuti, dengarkan, abaikan. Sudah. Meminjam istilah Rocky Gerung ya, kalau nggak mau dengar omongan orang itu tutup telinga, jangan bungkam mulut orang. Ini filosofis yang pertama ya. Filosofis yang kedua, lu kita gaji pemerintah itu justru mereka yang harusnya menghadirkan solusi. Kita kritik, terus lu ya penguasa kasih solusi karena lu digaji untuk mencari atau menghadirkan solusi. Kita ini ya mau mengkritik saja sudah bersyukur, jadi mereka ya penguasa tahu kekurangannya di mana, kekeliruannya di mana. Kita nggak dibayar loh kritik itu. Walaupun tadi ada orang yang mengkritik dalam rangka cari posisi ya, itu kan bismillah semoga dapat komisaris. Nah itu kita abaikan karena tidak semuanya mengkritik karena itu, justru ada yang memang mengkritik itu ingin menghadirkan
sesuatu yang tidak dipahami pemerintah dalam perspektif rakyat kepada pemerintah, karena biasanya pemerintah itu hanya melihat dari perspektif pemerintah. Sederhananya orang itu tidak bisa melihat punggungnya sendiri. Kalau istilah orang Jawa itu biar bisa ngilu gitoke gitu loh, Cak Slamet. Nah, bagaimana mungkin pemerintah bisa ngilu gitoke melihat punggungnya ada panu atau apa kalau tidak dibantu rakyat? Nah, kita ini yang membantu ada masalah di mana. Nah, kalau kita membantu suruh kasih solusi, lah apa gunanya mereka? Kalau nggak bisa menghadirkan solusi, turun, gantian. Kita siap hadirkan solusi. Itu dalam perspektif yang selanjutnya. Perspektif yang ketiga, ini yang paling penting, Cak Slamet. Sesungguhnya kita kasih solusi kok. Misalkan nih, krisis finansial global, dalam kasus keterikatan rupiah terhadap dolar, karena kita terikat dengan fiat money, kita kasih solusi kok. Apa itu? Mata uang fiat money itu kita tinggalkan. Solusinya kasih mata uang yang berbasis logam, dinar dirham. Kemudian misalkan kritik tentang pangan, kita kasih solusi kok. Bagaimana kita melakukan swasembada pangan dan swasembada energi dengan cara apa? Harta-harta itu diatur ulang sesuai dengan kepemilikan. Ada kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Yang kepemilikan umum termasuk diantaranya sumber-sumber energi dengan deposit yang melimpah tadi, tambang-tambang tadi. Dan kalau tambang itu semua dikuasai oleh negara, kita nggak perlu import. Energi kita sudah cukup melimpah. Kenapa kita import? Karena energi yang ada di negeri ini yang ditambang dari bumi Indonesia ini hasilnya digondol oleh penjajah asing dan asing, sehingga kita defisit energi karena hasilnya tidak kuasai negara, tidak dikelola untuk rakyat. Sederhananya kita bawa solusi Islam. Cuman mereka ini ketika dikasih solusi Islam alergi, dikasih solusi penerapan syariat secara kafah alergi, dikasih solusi khilafah, wow itu akan mengganti NKRI, akan memecah belah. Nah terus maunya opo coba? Dikasih solusi juga ke kamu. Bahkan sebenarnya Cak Slamet, kalaupun nggak mau dikasih solusi itu, ya nggak apa-apa. Karena ya kembali lagi, orang yang dikasih solusi itu sikapnya hanya dua. Menerima dan menindaklanjuti solusi, atau diam dan mengabaikan. Ini kan parahnya ya, sudahlah nggak mau menerima, bukan hanya mengabaikan, tapi membungkam orang yang mengkritik, apalagi sekaligus memberi solusi. Ini kan nggak masuk akal penjelasan Wamenkumham tentang pasal KUHP tentang kritik itu harus dengan solusi. Jangan dikira loh kita tidak kasih solusi, kasih ente aja yang kagak mau menerima solusi gitu loh. Dan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kalau memang ya penguasa itu defisit akal, defisit pikiran untuk menghadirkan solusi, memang mereka tidak layak untuk berkuasa. Orang-orang yang ada di jalur kekuasaan itu adalah orang-orang yang punya surplus akal pikiran untuk menghadirkan banyak solusi bagi rakyat. Lah kalau cetek defisit akal, nggak punya solusi, ngapain ada di situ? Itu ngabisin anggaran doang. Dan itu yang terjadi hari ini, cuman korupsi pejabat itu, Cak Slamet. Kalau cuman pengen korupsi ya nggak usah jadi pejabat, itu merusak rakyat. Jadi saya kira semua sudah terjawab lah, tinggal biar rakyat sajalah melihat nanti kondisi seperti apa. Iya, Bang Ahmad Kusnudin, secara anatomis kalau ngelihat katakanlah ini secara faktual, kalau kita coba ekses, ternyata memang implementasi sistem dengan bahasa apapun sebetulnya kan yang eksis itu kan sistem kapitalisme liberal yang dipakai sebagai acuan ya. Sekalipun tambal sulam ada kombinasi beberapa, kalau menguntungkan secara materi kan mengadopsi prinsip-prinsip nilai-nilai Islam kan gitu. Kalau urusannya duit kan diadopsi, tapi kalau urusannya syariah, urusannya sistem politik, law making proses dan lain sebagainya itu kan jangan dulu kan, kira-kira begitu. Nah, secara anatomis itu siapa, apa dan kenapa sih yang paling tidak bisa menerima diskursus solusi Islam itu, kalau Bang Ahmad Kusnudin mengurai itu, dan seperti apa sih sebetulnya komunikasi yang harus dibangun terhadap orang-orang yang secara anatomi seperti itu, yang menolak terhadap keberadaan solusi, terutama Islam sebagai sebuah nilai-nilai mayoritas di negeri kita ini. Bang Ahmad Kusnudin. Misalkan nih Cak Slamet, kalau solusi kepemilikan umum, tambang ya, harta-harta yang memang secara zat itu terlarang bagi individu untuk dikuasai ya, misalkan laut, danau, pulau-pulau. Kalau tambang yang depositnya melimpah, batu bara, minyak, gas, emas, perak, itu semua harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan selaku wakil rakyat dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk layanan publik, bahkan santunan langsung kepada rakyat. Kira-kira hal seperti ini kan justru malah menyenangkan rakyat. Semua rakyat senang. Walaupun dia non-muslim juga senang, karena sistem Islam inilah yang disebut sistem Islam,
rahmatan lil alam. Tentu yang nggak terima siapa? Ya kapitalis, yang mereka selama ini menikmati batu bara, menikmati minyak, menikmati emas, makan nikel ya, makan hutan ya, makan laut, makan pulau-pulau. Nah, mereka ini makan hutan, hasil hutan. Mereka ini menjadi penghalang. Memang mereka yang menjadi penghalang itu kategorinya ada dua. Mereka masih muslim. Yang kedua mereka orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Kalau yang masih muslim kita ingatkan bahwa nanti kelak harta yang kau miliki dengan cara kepemilikan yang diharamkan Allah akan menjadi beban di akhirat. Dan ini yang akan mendorong mereka, orang-orang muslim yang punya tambang ini, yang paham syariat ini, nanti akan secara ridho sukarela bahwa itu bukan haknya dan dikembalikan kepada negara dan bukan kelola oleh negara. Tapi bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang kafir tadi nggak ada pilihan, harus dilawan dengan cara dia diusir kalau dalam konteks dia penjajah. Cuman ya siapa yang bisa melakukan itu? Kekuasaan. Nah, kekuasaan hari ini justru membackup orang-orang itu, membackup cukong, membackup kapitalis gitu. Nah, kalau kekuasaan itu sudah berpihak kepada umat, kepada Islam, kepada rakyat, militer membackup kepada rakyat, kapitalis itu kan umumnya paling kecil ya. Jadi kalau kita lihat piramida kehidupan itu ya, kaum cukong itu dikit, cuma segelintir. Nah, kalau ini sudah mendukung umat, ya mereka itu gampang. Tinggal pilihannya dua, tinggalkan, ya atau kami paksa untuk tinggalkan. Akhirnya mereka juga ngalah dan pergi gitu. Dan itu yang terjadi pada negeri-negeri yang dibebaskan oleh Islam. Dulu negeri-negeri yang dibebaskan oleh Islam itu awal dikuasai para feodal, kaum feodal itu. Kemudian dibebaskan oleh Islam. Dan kaum feodal itu pilihannya dua. Kalau tetap di situ tunduk pada syariat Islam yang akhirnya mereka melepaskan kepemilikan itu karena itu bukan hak mereka. Kalau mereka nggak mau tunduk, ya mereka pergi. Dan itu pilihannya. Nah, yang menjadi soal adalah hari ini masyarakat luas yang sebenarnya membutuhkan Islam, membutuhkan sumber ya energi untuk kesejahteraan tadi, dia dikompori oleh kaum cukong ini bahwa nanti kalau syariat Islam tegak nanti akan menyusahkan mereka. Kalau non muslim nanti kamu akan dipaksa masuk Islam, nanti akan ada pemotongan tangan di jalan-jalan. Nah, ini yang harus kita luruskan. Justru kalau Islam tegakkan itu akan ada rahmat bagi semesta alam. Dan tantangannya memang begitu. Tantangannya dakwah yang seperti ini pasti akan berhadapan dengan kekuasaan. Karena oligarki pasti akan menggunakan kekuasaan sebagai kepanjangan tangan mereka untuk menghalangi tegaknya sistem Islam. Agar apa? Agar mereka tetap menguasai ya sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan mereka. Agar mereka tetap kaya raya dan membiarkan rakyat itu ya tetap kelaparan. Karena mereka memang tidak peduli kepada rakyat. Gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan dan harus disadari oleh setiap orang yang bergerak di bidangnya ya, harokiyun ya, para pengemban dakwah itu ya. Memang resiko dakwah yang seperti ini akan berhadapan dengan kekuasaan yang solid. Jadi jangan kesemutan kalau kemudian ada tindakan-tindakan represif, karena memang realitasnya mereka akan mempertahankan apa yang mereka miliki dengan kewenangan yang mereka miliki. Kewenangan apa? Ya kekuasaan, dan kekuasaan itu punya otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh individu atau masyarakat biasa. Ya kekuasaan bisa menangkap, bisa memenjara. Ya. Kalau kita kan nggak boleh kita menghalangi orang keluar dari rumah saja, nggak boleh kita. Tapi kalau kekuasaan bisa dengan kewenangan. Itu, Cak. Ya, itu kan kalau bicara soal real kekuasaan, sebagaimana gestur anatomis, bagaimana piramida yang Anda gambarkan. Tapi kalau kita bicara misalnya dalam konteks arus pemikiran yang berkembang atau keilmuan yang sudah diletakkan nilai-nilainya melalui proses pelembagaan formal yang sekarang ini berjalan, sebagaimana teori-teori konsep yang digeluti selama ini kan juga satu pilar-pilar yang berkembang yang membentuk sedemikian rupa perasaan dan pemikiran masyarakat yang berkembang. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah. Bagaimana membangun sebuah persepsi atau mindset hingga kemudian muncul pemikiran dan perasaan yang berubah dari pemikiran dan perasaan existing sekarang yang dibentuk notabene oleh sistem kapitalis liberal dengan basis Masruddin Al-Hayah yang sejatinya juga banyak ditolak oleh orang muslim sendiri. Masruddin Al-Hayahnya di mana? Sholat juga mudah, haji juga mudah, zakat juga mudah, puasa juga mudah. Bang Ahmad Hussainuddin. Ya, dakwah itu memang nggak ada yang mudah, Cak Selamat. Apalagi dakwah mengubah masyarakat ya. Dakwah menerapkan sistem hukum pada entitas institusi negara ya nggak mudah. Jangankan kita yang banyak aib, banyak salah, banyak dosa. Teladan kita saja ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, coba bagaimana beliau berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Apa yang beliau alami?
Dan saya yakin yang kita alami itu represif yang ditimpakan oleh penguasa kita tidak ada apa-apanya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi sunatullahnya ya itu apa yang dialami oleh orang yang mengemban misi para rasul dan anbiya juga akan juga dia mengalami apa yang dulu ditimpakan oleh rezim kepada rasul dan anbiya, ya, fitnah, ya, kezaliman, pemblokiran, blokade, bahkan Rasul itu pernah ya diembargo, nggak boleh ada yang berurusan sama Bani Hasyim, dagang nggak boleh, akad ijarah nggak boleh, bahkan kawin ya dengan Bani Hasyim pun nggak boleh. Rasulullah itu sempat ya setahun itu kekurangan apa-apa, ya kelaparan, sampai akhirnya Allah berikan keputusan dan diangkat ya pertolongan Allah. Kemudian juga Rasulullah dianggap ya pendusta, dianggap tukang sihir, dukun, macam-macam. Hari ini kan sebenarnya ngulang saja ketika kita ingin mengembalikan hukum Allah SWT, dianggap kita radikal, ya, memecah belah, ya, kita dianggap menebar hoax, kan, pasal-pasal kan selalu itu. Nah, dari sisi itu kemudian kita ambil kesimpulan bahwa keyakinannya bahwa setiap perjuangan itu ada hambatan, ada ujian, dan apalagi perjuangan yang besar tentu hambatannya lebih besar. Dan sesuatu yang tidak mudah itu bukan berarti mustahil. Nah, tadi kesimpulannya kan ini tidak mudah, tapi sesuatu yang tidak mudah itu bukan mustahil. Sesuatu yang tidak mudah itu memang butuh waktu, keuletan, kesabaran, keikhlasan untuk mengajak umat ini ya meninggalkan ya qanaah mereka, keyakinan mereka kepada sistem existing, kepada sekulerisme. Bahkan ini yang sederhana aja, selamat belum sampai sekulerisme. Untuk mengingatkan percaya pilpres, copras, capres itu susah aja, selamat. Padahal mereka pernah berkali-kali dikecewakan oleh pilpres. Saya alami sendiri gitu loh. 2019 sudah ngamuk-ngamuk mereka ya. Begitu sekarang ada masalah ngomong lagi mereka. Kita tunggu nanti di 2024. Terus mau ngapain lagi 2024? Mau ditipu lagi? Nah, mengangkat kepercayaan pada yang seperti ini saja berat ya, selamat. Tapi kita karena tugas kita dakwah terus bahwa kita sampaikan bahwa masa depan umat itu tidak ditentukan dengan copras capres. Dan ketika presiden terpilih itu jadi, mereka juga tetap tidak menegakkan sistem Islam. Dan kalau tidak menegakkan sistem akan sama saja hasilnya. APBN-nya tetap dari pajak ya yang nyusahin rakyat ya, dengan utang ya, dengan investasi asing, dengan cetak uang, itu semua kan satu pemasukan yang dampaknya adalah menyengsarakan rakyat. Lalu kita memang harus seperti apa ya? Seperti orang tua yang mendidik anaknya ya. Kira-kira gitulah analoginya kepada umat. Ya ada yang nakal ya. Ya kadang-kadang kita sabet ya. Kadang-kadang kita elo ya. Cuman kita jangan biarkan kalau mereka salah terus kita diamkan. Kadang-kadang juga kita memberikan istilah ngelulu ya. Terus dolana kono ngembong sisan. Itu maksudnya melarang gitu. Di titik tertentu umat ini kadang-kadang kan kita harus kasih satu ungkapan untuk melepas mereka kalau memang mau sengsara lagi. Kira-kira begitu. Ya sudah silakanlah ikut copras-capres kalau mau sengsara lagi. Itu sebenarnya larangan gitu. Tapi kan umat ini belum sampai kepada kesadaran ke sana. Karena mereka masih ada keyakinan, harapan bahwa masa depan perubahan itu ke situ. Nah, ini kan pertarungan kita mau mencabut qanaah kepada sistem demokrasi untuk dialihkan kepada Islam. Dan ya memang tadi tidak mudah, tapi bukan besar berarti mustahil gitu loh. Nah, yang selanjutnya begini, yang paling penting itu adalah kita on the track ya, sesuai dengan yang dicontohkan Kanjeng Nabi tadi, pasti kita dapat pahala dari Allah. Maka orientasi kita melakukan tindakan perubahan itu ada orientasinya harus pada pahala dan ridha Allah. Sebab itu yang yakin pasti kita dapatkan. Sementara proses ini hasilnya seperti apa, itu belum tentu, masih unpredictable ya. Misalkan kapan umat ini bisa melepaskan keyakinan kepada demokrasi, kapan umat ini rindu syariah, kapan umat rindu khilafah, kapan umat ini berbondong-bondong ya turun ke tengah jalan, kemudian mereka berteriak al-ummah turid khilafah Islamnya, kami hanya menginginkan khilafah, kami mau ogah dengan demokrasi, kami tidak suka copras capres, kami inginkan khilafah. Nah, sampai kepada saat itu kan unpredictable. Tapi ketika kita melakukan aktivitas dakwah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, fokus mengajak kepada Islam, yang pasti, yang dapat kita prediksi ya, asal kita ikhlas, itu pasti dapat pahala dan ridhonya. Nah, sebenarnya orientasi ini yang akan membuat kita itu selalu semangat, selalu punya energi untuk terus berdakwah. Tapi kalau orientasinya adalah proses, seperti hasil umat mendukung itu, kadang-kadang loyo juga, ini
bola bali di kandane copras-sapras wisih wae kayak gitu. Kan kita menjadi kayak turun semangat loh. Tapi kalau orientasi kita memang cari ridha Allah, cari pahala, kita akan terus bersemangat. Kenapa? Tingkat kesulitan dalam dakwah, tantangan yang kita hadapi itu sebenarnya akan berkorelasi pada pahala. Kalau semakin sulit ya pahalanya semakin besar. Kalau dakwah itu ada hambatan ya justru ada konsekuensi pahala juga yang lebih besar. Nah, kita itu kan sebenarnya sedang egois ya. Kita masing-masing itu sebenarnya dan sibuk ngurusi diri kita masing-masing, mengumpulkan pahala ridha Allah dalam rangka persiapan kehidupan yang kedua. Nah, jangkauan pikiran kita bahwa akan ada kehidupan kedua, dan di sanalah orientasi sejati daripada hidup ini, itu yang membuat kita juga tentram gitu loh. Nggak kesusu, abot ya abot, toko ditandangi. Memang sih tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Maka terus berdakwah, terus melakukan. Yang penting tidak belok haluan. Lah kalau belok haluan, ikut-ikutan nimbrung, jadi caleg, ya udah, nggak ada harapan umat ini. Itu Cak Selamat. Ya, terakhir Bang Ahmad Khosnuddin, apa yang penting diambil hikmahnya dan apa yang penting dilakukan dalam kerangka advokasi terhadap Bang Edi Mulyadi untuk para pengemban dakwah umat dan untuk para pengambil kebijakan. Silakan Bang Ahmad Khosnuddin berikan pencerahannya. Ya, yang penting kita tidak boleh menegasikan bahwa kita itu satu umat, saudara. Maka kita tidak boleh menganggap satu musibah yang menimpa saudara kita itu kita sikapi dengan begini, etnosentris. Yang penting kan bukan dari jamaah saya, bukan dari organisasi saya, bukanlah biarin aja. Atau malah punya pandangan, biarinlah kapok kan, ya, biar kami aja yang eksis aja. Jangan. Karena kita tuh diikat bukan oleh organisasi, bukan oleh mazhab, tapi kita diikat dengan akidah Islam. Kita harus memberikan pembelaan, rasa empati, berjuang bersama membela saudara muslim kita yang terzalim. Yang kedua, apa yang dialami menimpa Edi Mulyadi bukan mustahil juga akan menimpa siapapun ya yang mengambil pilihan berjuang, berdakwah, melakukan muhasabah lil hukam, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu hari ini siapapun yang konsisten menjalankan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar juga harus selalu memiliki kesiapsiagaan dan kesiapan diri untuk menghadapi berbagai dinamika yang unpredictable tadi, sehingga nanti kita tidak mengalami penyakit KGB ya, kagetan, gumunan, bingungan. Dapat hambatan sedikit, mendapat teguran dari aparat sebentar saja sudah menggeregeli, mendapat surat cinta dari kepolisian saja sudah ketakutan. Jadi kita harus terbiasa dengan itu dan terbiasa dengan berpikir solutif, dan kita insya Allah akan bisa menghadapi. Yang ketiga, nah tadi sambil kita membela, kita juga ajak umat ini untuk bareng-bareng bicara solusi yang paripurna, yakni syariat Islam. Sebab kalau tidak syariat Islam ditegakkan, maka upaya-upaya dakwah yang ingin menyuruh kepada Islam, termasuk melakukan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, itu akan mendapatkan kriminalisasi terus. Kenapa? Karena norma yang ada ini memang tidak membenarkan atau tidak melegitimasi aktivitas dakwah Islam dalam rangka untuk diterapkan dalam institusi kekuasaan. Maka mereka akan berusaha menjaga nilai-nilai sekulerisme ini gitu. Nah, kalau nilai-nilai sekulerisme itu bisa dicabut ya dan diterapkan Islam, insya Allah di situ akan terjadi kondisi di mana orang yang mendakwakan Islam itu justru akan mulia. Meskipun tetap ada saja ya 1-2 penyimpangan, tapi tidak akan masif seperti hari ini yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif ya, melakukan pembungkaman terhadap gerakan dakwah Islam, termasuk terutama adalah dakwah yang menyeru muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa. Dan terakhir saya kira ini persoalan cuman saat termau kita cari bekal saja. Kalau kita tidak terlibat dalam urusan ini, tidak cari bekal, masing-masing kita akan menghadap Allah. Saya khawatir nanti kita menyesal. Karena biasanya menyesal itu belakangan. Dan kita tidak ingin menjadi orang yang rugi. Ya, ini apa? Nanti dipanggil Allah tapi tidak punya bekal, tidak cukup. Nah, di situ sebenarnya letak semangat kita untuk terus berjuang, terus berdakwah, terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, apapun yang terjadi. Karena kita yakin kita itu semua akan mati. Tinggal nunggu giliran saja. Dan sekarang itu kan kita seiring bertambahnya usia itu Cak Slamet, kita itu semakin menjadi sering mendengar kabar kematian. Baik dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya karena makin tua dan suatu saat ya gilirannya ke kita. Nah, kalau tidak berjuang, tidak habis-habisan untuk berbuat baik dalam rangka cari bekal di akhirat, terus mau apa lagi gitu loh. Nah, jadi saya kira yang terakhir ini yang penting, karena yang terakhir ini yang akan membuat kita selalu memiliki energi,
terus berdakwah, terus berjuang, meskipun tadi yang dikatakan selamat bukan perkara yang mudah, tapi sekali lagi perkara yang sulit itu bukan berarti juga perkara yang mustahil. Karena faktanya Nabi kita sudah mencontohkan dan berhasil, karena faktanya ya, kekuasaan Islam khilafah itu sudah eksis 13 abad. Itu berarti menjadi bukti bahwa sistem Islam ini sangat reasonable, sangat applicated, dan sangat akan mungkin sekali ditegakkan. Dan apalagi sudah ada janji summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Jadi sudah gak ada pilihan, ya tinggal lakoni wae. Begitu, Cak. Demikian. Ya, terima kasih Bang Ahmad Konstantin. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Muhammad Taufik, sarjana hukum Masrul Hukum. Semoga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal makbulan. Berulang kali Bang Ahmad Konstantin mengingatkan kepada kita betapa kita ini sebetulnya adalah makhluk akhirat yang telah diturunkan oleh Allah sebagai insan, sebagai makhluk di dunia. Tentu kerangkanya adalah dalam rangka untuk beribadah, untuk mencari mardotillah. Nah, nanti pertanyaan kita masing-masing, di mana posisi yang kita dan apa yang kita lakukan sebagai bekal pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan terima kasih semuanya. Yang benar itu, yang hak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Yang lemah itu datangnya dari Al-Fakir sebagai manusia. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk mewujudkan tanggung jawab kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.